Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memulai kuliah pertama untuk mata kuliah teori ilmu sosial, di mana pada semester ganjil ini saya diberi tugas sudah 2 tahun, 2 semester ganjil. 2019 juga diberi mata kuliah teori ilmu sosial. Ini untuk Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Puan Gelatung. Untuk prodi Administrasi Publik. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Herdi Syam. Nomor HP atau WA itu 085 292 899 222. Saya alumni di sini, dulu masih bernama Setia Puan Gelatung. Saya selesai tahun 2010. Kemudian S2 juga di sini, dulu pasca sarjana Setia Puan Gelatung. Sekarang untuk setianya berubah menjadi Fakultas Ilmu Administrasi, dan pasca sarjananya berubah menjadi program pasca sarjana Universitas Puan Gelatung. Pengalaman pekerjaan sebelum mengabdi di sini, saya pernah menjadi karyawan bank pas selesai kuliah S1, beberapa bulan menganggur, kemudian bekerja di Bank Danamon Sengkang, itu dari 2011 sampai 2016. Sambil bekerja, saya juga melanjutkan studi pada saat itu di pasca sarjana Setia. Jadi saya bekerja sambil kuliah, cukup berat, tapi karena bekerja sambil kuliah di situ saya menyadari bahwa begitu berat beban orang tua sebenarnya untuk menyekolahkan kita. Bagaimana rasanya mencari uang untuk dipakai melanjutkan studi, ya seperti itu yang dirasakan orang tua. Kemudian setelah selesai S2 saya masuk ke Setia untuk menjadi tenaga pengajar. Saya juga sempat menjalani 2 pekerjaan, hampir 1 tahun saya tetap bekerja sebagai karyawan bank sekaligus juga mengajar di Uniprima, dulu Setia Puan Gelatung. Kemudian 2016 saya resign dari Bank Danamon, kemudian fokus di Setia Puan Gelatung atau sekarang bernama Uniprima 2015. Universitas Puan Gelatung, mulai dari tahun 2015 sampai dengan sekarang. Untuk berkomunikasi dengan saya silahkan, tidak apa-apa menelpon atau WA, tapi hanya saya minta untuk memperhatikan waktu, untuk waktu-waktu tertentu seperti waktu sholat dan waktu istirahat. Sebaiknya kirim pesan dulu, kirim WA dulu, atau jangan langsung menelpon karena biasa tidak langsung saya respon. Tapi kalau melalui pesan dulu, WA dulu, saya biasa langsung respon. Saya rasa untuk perkenalan cukup. Kita lanjut pada target atau analisis capaian yang akan dicapai mahasiswa yang mengambil mata kuliah teori organisasi ini. Jadi ada target capaian atau ada analisis capaian yang akan dicapai mahasiswa setelah menyelesaikan 14 sampai 15 pertemuan pada mata kuliah teori ilmu sosial. Yang pertama adalah mengenai sikap. Jadi setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memiliki sikap yang bekerja sama dan mampu dan memiliki kepekaan sosial. Jadi kemampuan bekerja sama dan kepekaan sosial terhadap masalah-masalah di sekitar ataupun masalah-masalah di organisasi ataupun di lingkungan, itu mampu mahasiswa atau orang yang mempelajari mata kuliah teori ilmu sosial ini dapat meningkatkan kepekaannya. Jadi tidak masa bodoh, tidak cuek, dan memiliki jiwa kerjasama yang tinggi. Jadi jangan sampai menjadi orang yang individualistik. Kemudian diharapkan sikapnya juga bertanggung jawab atas pekerjaannya. Jadi baik itu masih status sebagai mahasiswa seperti sekarang, itu akan ada tugas-tugas, akan ada kewajiban untuk mengikuti kuliah, ada kewajiban untuk mid semester, final semester, dan sebagainya. Itu
kita atau mahasiswa sudah mulai dilatih untuk memiliki rasa tanggung jawab. Jadi ketika sudah bekerja nantinya, apa yang menjadi sikap-sikapnya di perguruan tinggi selama di bangku kuliah itu dapat diimplementasikan di dunia kerja. Memiliki semangat kemandirian. Jadi ini yang memang sulit untuk dimiliki oleh orang-orang Indonesia pada umumnya, karena kita terlanjur pada pola pikir yang cenderung mengandalkan orang. Misalnya ingin memperoleh pekerjaan, ingin mendapatkan sesuatu, kadang kita selalu berpikir, wah jangan-jangan nanti kita bayar baru bisa dapat pekerjaan, jangan-jangan nanti kita harus punya orang dalam baru bisa memiliki bisa mendapatkan hal tersebut. Tapi sebenarnya semangat kemandirian ini mampu membuat kita tidak selalu berpikir seperti itu. Kita akan memiliki sikap mengandalkan diri sendiri tanpa harus selalu bergantung pada hal-hal yang sebenarnya tidak relevan lagi atau tidak menunjukkan sikap intelektual, ya seperti tadi menyogok untuk memperoleh sesuatu, melakukan pendekatan-pendekatan yang tidak profesional untuk mendapatkan sesuatu. Kemudian sikap tersebut juga harus dimiliki atau dibarengi oleh sifat kejuangan atau semangat juang yang tinggi, tidak mudah menyerah. Jadi kalau gagal untuk satu hal, sebaiknya kita harus tetap semangat, tidak boleh mundur untuk meraih cita-cita. Jadi jangan sampai karena hanya gagal untuk satu hal kita langsung menyerah. Misalnya kalau untuk mahasiswa, misalnya nilainya di semester 1 atau semester 2 agak jelek atau rendah, sebaiknya jangan menyerah dulu. Perbaiki sikap, ubah pola pikir, kemudian jangan menyerah untuk terus memperbaiki diri. Jadi di semester 3 ini mulai untuk memperbaiki diri. Kemudian yang selanjutnya adalah sikap kewirausahaan. Jadi kita lihat bahwa pola pikir orang Indonesia pada umumnya itu setelah kuliah atau setelah menyelesaikan S1-nya biasa langsung berpikir bahwa harus jadi pegawai, harus jadi karyawan. Nah, dan diharapkan setelah mempelajari mengenai mata kuliah teori ilmu sosial, mahasiswa juga memiliki jiwa wirausaha yang tinggi, karena jangan selalu berpikir untuk mencari pekerjaan, kenapa tidak menciptakan pekerjaan. Selanjutnya, target yang akan dicapai pada mata kuliah teori ilmu sosial ini adalah mengenai keterampilan umum. Jadi keterampilan umum yang akan dimiliki mahasiswa yang menyelesaikan perkuliahan ini adalah mampu mengambil keputusan secara tepat sesuai dengan bidang keahlian. Jadi jangankan sesuai bidang keahlian, setiap hari pun kita harus mengambil keputusan. Misalnya hari ini saya kuliah, apakah saya mau ikut atau tidak, apakah saya hadir tepat waktu atau terlambat. Itu adalah keputusan-keputusan yang diambil secara sebagai rutinitas kita. Tapi diharapkan keputusan-keputusan yang diambil ini harus tepat. Jika sudah menyangkut dengan pekerjaan, sudah menyangkut dengan hal-hal yang penting, itu harus sesuai dengan bidang keahlian kita. Kemudian target yang selanjutnya mengenai keterampilan khusus. Jadi karena ini mata kuliah mengenai teori ilmu sosial, maka keterampilan khusus yang akan dicapai mahasiswa setelah menyelesaikan mata kuliah teori ilmu sosial ini adalah mampu menganalisis fenomena-fenomena sosial. Jadi banyak sekali fenomena-fenomena sosial di masyarakat di mana diharapkan setelah menyelesaikan mempelajari mengenai teori ilmu sosial, mahasiswa mampu menganalisa fenomena-fenomena sosial di sekitarnya. Kemudian yang keempat, mengenai penguasaan pengetahuan. Di sini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan fenomena. Jadi tadi menganalisis, mungkin kadang tidak terukur kalau menganalisis, tapi kalau sudah menjelaskan ini sudah terukur. Jadi mahasiswa diharapkan atau bahkan diharuskan mampu menjelaskan fenomena-fenomena sosial yang terjadi di sekitarnya berdasarkan mata kuliah teori-teori ilmu sosial yang diperoleh di bangku kuliah. Mengenai target atau analisis capaian ini diolah dari Permendikbud nomor 3 tahun 2020 mengenai sikap dan keterampilan umum. Kemudian untuk keterampilan khusus ini disusun berdasarkan KKNI atau klasifikasi yang dibutuhkan dunia kerja dan industri untuk menyerap
alumni perguruan tinggi, karena data terakhir ada sekitar hampir 10% pengangguran itu berasal dari alumni perguruan tinggi. Jadi untuk menjawab tantangan tersebut, maka dibuat mata kuliah atau program-program studi yang relevan atau cocok untuk dunia industri dan dunia kerja nantinya. Jadi diharapkan angka pengangguran dari lulusan perguruan tinggi ini berkurang dengan diterapkannya target dan capaian pembelajaran. Jadi untuk target saya rasa cukup. Kemudian kita lanjutkan pada aturan perkuliahan, karena kita masih dalam kondisi pandemik COVID-19, maka perkuliahan masih dilaksanakan melalui daring atau dalam jaringan. Untuk kehadiran saya wajibkan hadir minimal 80%, atau kalau nanti ada 14 pertemuan paling banyaklah 2 kali tidak hadir. Kalau sudah 3 kali tidak hadir, mungkin kemungkinan besar hanya mendapatkan C. Kemudian saya hanya mengenal hadir dan tidak hadir kalau sakit, izin, atau apa alasannya itu saya anggap saja tidak hadir. Jadi hanya ada 2 keterangan, hadir dan tidak hadir. Kecuali untuk kondisi sakit, ada keterangan dokter, bisa dibijaksanai. Kemudian tugas 100% wajib. Mungkin nanti ada melalui email, ada juga mungkin disuruh buat video saja. Nanti dibuatlah teknisnya bagaimana mengenai tugas-tugas selama perkuliahan. Mid test dan final test, mid semester atau final semester ini, dan final semester ini wajib diikuti mahasiswa. Kemudian untuk media, perangkat yang digunakan bisa Zoom, bisa Google Classroom, bisa YouTube, WA, dan bisa juga dengan blog. Jadi nanti tergantung mana yang memungkinkan untuk digunakan. Untuk join atau hadir di kelas itu paling lambat 5 menit, itu masih saya anggap hadir. Setelah lewat dari 5 menit, itu 5-10 menit lah kita beri keterangan terlambat di absen. Kemudian lebih dari itu ya adalah keterangan yang berbeda dari orang yang hadir tepat waktu dengan orang yang terlambat. Jadi cukup untuk kita masuk sedikit ke materi mengenai mata kuliah teori ilmu sosial. Kita bahas sedikit sebagai perkenalan atau pengantar saja. Yang pertama kita membahas mengenai pengertian teori. Jadi mungkin kita sudah pernah mendengar apa sih itu teori. Kita sudah pernah mendengar teori si A, teori si B, atau siapa. Atau yang mungkin yang paling berkesan itu mengenai teori evolusi manusia, yang teori milik Darwin, bahwa manusia itu berevolusi dari berjalan merangkak, membungkuk, kemudian berjalan tegak, atau dulu dianggap mirip kera, kemudian berevolusi seperti sekarang. Walaupun sebenarnya teori ini banyak mendapat pertentangan, tapi itu salah satu teori yang kalau saya yang paling berkesan, yang saya ingat waktu zaman sekolah. Di sini ada pengertian teori. Teori adalah pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan, didukung oleh data dan argumentasi. Jadi orang tidak boleh serta-merta saja mengeluarkan teori tanpa melalui sebuah proses. Proses itu adalah penelitian dan penemuan. Jadi harus ada penelitian yang baru bisa disebut teori. Bahkan untuk saat ini harus mendapat pengakuan bahwa itu adalah sebuah teori. Jadi kalau orang cuma bilang saya punya teori mengenai ini, itu berarti bukan teori, hanya narasinya atau hanya pendapatnya. Yang kedua, sebuah teori disusun sedemikian rupa sehingga memberikan makna yang jelas, makna yang fungsional terhadap serangkaian kejadian. Jadi teori ini harus mudah dipahami oleh orang dan mampu menjelaskan serangkaian kejadian. Jadi jangan sampai hanya teori ini memang kadang bersifat abstrak atau tidak jelas, tapi biasanya diikuti oleh penjelasan-penjelasan yang lebih sistematis atau penjelasan yang lebih rinci. Misalnya mengenai teori manajemen. Ada teorinya mungkin agak abstrak, dia cuma bilang misalnya manajemen adalah pengelolaan. Tapi karena itu cenderung abstrak, apa sih yang dikelola? Maka ada fungsi-fungsi manajemen sebagai penjelasan dari teori manajemen itu. Ya, fungsinya perencanaan, organizing, activating, dan controlling. Jadi
memang teorinya kadang bersifat abstrak atau tidak jelas, tapi akan ada subteorinya yang menjelaskannya lebih rinci. Tadi contohnya seperti manajemen, ada subteorinya mengenai fungsi-fungsinya, sehingga kita lebih mudah memahami bahwa apa sih itu misalnya manajemen. Yang ketiga adalah membahas mengenai fungsi teori. Jadi ahli atau ilmuwan-ilmuwan sudah menyepakati ada 3 fungsi dari teori. Yang pertama itu adalah mendeskripsikan. Jadi teori itu wajib memberikan deskripsi jelas atau secara terperinci mengenai sebuah fenomena-fenomena. Jadi tadi kalaupun abstrak ya harus diikuti dengan subteori yang menjelaskannya lebih rinci. Kemudian teori juga berfungsi untuk menjelaskan. Kadang kita menggunakan istilah deskripsi dengan penjelasan itu sama, tapi kalau di kamus penjelasan itu lebih cenderung bersifat umum. Dan deskripsi ini cenderung menjelaskan secara lebih rinci. Jadi itu perbedaannya. Jadi teori juga wajib menjelaskan, makanya ada penjelasan secara umum dan ada deskripsi yang menjelaskan secara khusus. Kemudian teori juga berfungsi untuk memprediksi. Ada juga memang beberapa teori yang memprediksi sesuatu hal yang akan terjadi di masa depan. Kalau yang paling saya ingat itu mengenai teori tentang kelaparan massal. Teori mengenai kelaparan massal ini memprediksi di masa depan akan terjadi kelaparan massal di berbagai belahan dunia karena jumlah lahan pertanian berkurang, jumlah penduduk bertambah. Jadi hampir semua lahan-lahan pertanian menurut teori tersebut akan dihuni oleh manusia, dibangun perumahan, pertokoan dan sebagainya, sehingga lahan menjadi menyempit. Walaupun teori ini mungkin belum sepenuhnya terbukti, tapi ini sudah melalui penelitian, sudah melalui penemuan, mungkin pernah terjadi di beberapa daerah. Tapi kalau saat sekarang ini justru yang membuat kelaparan itu bukan karena kurangnya lahan, tapi cenderung pada konflik ataupun ada perang di sebuah negara atau daerah yang menyebabkan kelaparan terjadi di daerah tersebut. Jadi itu beberapa pengertian dari teori dan fungsi teori. Saya rasa cukup, nanti kemudian kita akan lanjut pada slide selanjutnya. Kita akan membahas mengenai apa itu ilmu sosial. Jadi kita dalam mata kuliah teori ilmu sosial ini. Jadi ilmu sosial yang sering waktu zaman-zaman sekolah kita sering ada kelas IPA, ada kelas IPS, ada orang yang cenderung suka berhitung biasanya masuk di kelas IPA, orang yang suka membaca atau suka berdebat itu biasanya masuk di kelas sosial. Kalau dulu kalau ilmu pasti atau IPA, pengetahuan alam, kimia, fisika, biologi dan sebagainya. Kalau di ilmu sosial biasa antropologi, sosiologi, ekonomi dan banyak. Jadi itu yang cenderung membedakan. Untuk di bangku kuliah, pengertian ilmu sosial itu adalah merupakan pelajaran berharga mengenai perbedaan namun tetap menjadi kesatuan. Jadi cenderung seperti mempelajari, kalau di sekolah itu mempelajari sosiologi, mempelajari manusia sekaligus kelompoknya, mempelajari perbedaannya sekaligus persamaannya. Jadi manusia itu pada hakikatnya berbeda, tapi akan ada satu kesatuan yang membuat mereka memiliki kesamaan-kesamaan, walaupun misalnya pekerjaannya berbeda, agamanya berbeda, kepercayaannya berbeda, pendapatnya berbeda, tapi tetap akan berada dalam satu kesatuan. Jadi pada dasarnya manusia tidak bisa hidup secara sendiri-sendiri. Manusia itu adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain, membutuhkan kelompok, membutuhkan lingkungannya untuk terus berkembang dan melanjutkan hidup. Kemudian pengertian kedua mengenai ilmu sosial ini kita ambil dari Gross. Menurut beliau, ilmu sosial merupakan ilmu yang mempelajari tentang manusia yang merupakan bagian dari suatu anggota masyarakat atau pada kelompok tertentu atau bahkan suatu kelompok masyarakat yang ia bentuk sendiri. Jadi mulai dari individunya dipelajari, kemudian bagaimana dia berinteraksi dengan kelompoknya, kemudian bagaimana kelompok itu terbentuk,
dan bagaimana kelompok itu berinteraksi dengan masyarakat yang lebih luas. Jadi kalau ilmu sosial ya membahas manusia, kelompoknya, interaksinya, kemudian fenomena-fenomena sosial. Jadi ilmu sosial itu sangat luas. Jadi kalau orang bicara mengenai penelitian dalam bidang ilmu sosial, biasa kita kalau bicara penelitian langsung terbesit bahwa di laboratorium, misalnya di laboratorium kimia mencampurkan bahan kimia A dengan bahan kimia B, atau di laboratorium biologi menanam ini sehingga tumbuh ini dan sebagainya. Kalau untuk ilmu sosial, laboratoriumnya itu adalah masyarakat. Jadi laboratoriumnya itu luas. Hampir semua kelompok-kelompok masyarakat itu adalah laboratorium yang dimiliki oleh orang yang menggeluti ilmu sosial. Jadi tidak terbatas hanya kepada lab seperti ilmu pasti, tapi ilmu sosial ini banyak sekali bidang kajiannya, mulai dari manusia sampai interaksinya sampai pada fenomena-fenomenanya. Saya rasa untuk pengertian ilmu sosial ini cukup. Kita akan melanjutkannya pada apa sih itu teori ilmu sosial. Jadi tadi setelah membahas pengertian mengenai apa itu teori dan apa itu ilmu sosial dan fungsinya, maka pada slide ini kita akan membahas mengenai teori ilmu sosial. Pengertian teori dalam ilmu sosial adalah model atau kerangka pikiran yang menjelaskan fenomena alami atau fenomena sosial tertentu. Fenomena tersebut dirumuskan, dikembangkan, dan dievaluasi menurut metode ilmiah. Jadi kita membuat sintesis dari pengertian teori dengan pengertian ilmu sosial, bahwa teori ilmu sosial adalah kerangka pikir yang melalui proses penelitian dan penemuan terkait dengan fenomena-fenomena alami atau fenomena-fenomena sosial. Fenomena-fenomena alami manusia itu seperti misalnya bertumbuh dari anak, remaja, hingga dewasa, termasuk perubahan sikap di dalamnya. Kemudian fenomena sosial ini terkait dengan bagaimana sih lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan pergaulan bisa mempengaruhi pola pikir dari individu tersebut. Kemudian fenomena-fenomena itu tersebut dirumuskan, dikembangkan, dan dievaluasi menurut metode ilmiah. Jadi ini tugasnya orang ilmu sosial. Jadi saya tadi sebut bahwa laboratorium untuk ilmu sosial itu tidak terbatas pada ruang, tapi semua fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat, bahkan di sebuah daerah, di sebuah negara, itu bisa menjadi lahan atau laboratorium milik peneliti-peneliti dalam ilmu sosial. Untuk masalah-masalah sendiri yang biasanya menjadi fenomena-fenomena atau masalah yang dievaluasi atau dicarikan solusi dalam teori ilmu sosial itu, yang kalau di Indonesia ada korupsi, ini yang masih menjadi masalah yang sangat besar. Sudah ada KPK, sudah ada Kejaksaan, sudah ada Polri, ada tim sapu bersih pungutan liar, tapi sepertinya korupsi ini sudah mendarah daging, sulit sekali dihapuskan, apalagi ketika kondisi pemilu yang kalau orang mau jadi caleg, mau jadi bupati, itu membutuhkan biaya yang banyak. Mau tidak mau mereka akan mengumpulkan uang melalui berbagai cara untuk bisa mencalonkan diri, atau bahkan nanti setelah terpilih akan membayar jasa bagi orang-orang yang mendukung atau orang-orang yang mengeluarkan dana saat pemilihan. Jadi korupsi ini sebuah fenomena sosial yang sangat besar atau sulit sekali diantisipasi. Kemudian biasa konflik, masih ada konflik-konflik di Indonesia. Pernah marak juga konflik horizontal antar pemeluk agama, antar suku dan sebagainya, atau bahkan yang konflik masih terjadi di Papua. Ada sekelompok masyarakat yang ingin memerdekakan diri, Papua Merdeka, OPM, Organisasi Papua Merdeka, yang membuat masalah itu sulit diantisipasi oleh Indonesia adalah karena sepertinya ada kelompok internasional yang mendukung kelompok tersebut. Kemudian masalah-masalah sosial di Indonesia yang lain adalah kemiskinan, pengangguran, LGBT, kenakalan remaja.
Nah, kenakalan remaja ini juga cenderung berat karena kadang saya melihat video perkelahian antar anak sekolah sampai bawa celurit, sampai bawa badik dan sebagainya. Itu sudah, menurut saya sudah bukan kenakalan remaja, sudah seperti perang geng. Tapi ya itulah masalah-masalah sosial di Indonesia. LGBT juga cukup menjamur, walaupun ada pegiat-pegiat HAM yang menganggap bahwa LGBT itu adalah hak asasi, tapi dalam ilmu kejiwaan, orang yang memiliki orientasi seksual yang berbeda atau suka sesama jenis itu dianggap masih kelainan jiwa. Jadi para ahli kejiwaan masih sepakat bahwa LGBT itu adalah kelainan jiwa. Putus sekolah juga adalah masalah-masalah sosial, narkoba. Nah, orang besar. Jadi itu adalah laboratorium-laboratorium yang atau tema-tema yang biasa diteliti oleh peneliti-peneliti dalam ilmu sosial. Kemudian untuk teori-teorinya sendiri nanti akan dibahas juga di perkuliahan mengenai teori fungsionalisme struktural, teori konflik, teori pertukaran, teori dramaturgi, teori interaksionisme simbolik. Jadi itu sedikit penjelasan singkat mengenai mata kuliah teori ilmu sosial ini. Jadi diharapkan mahasiswa mampu nanti menjelaskan fenomena-fenomena sosial dan sekaligus diharapkan juga memperoleh solusi atas masalah-masalah sosial yang dihadapi bangsa ini atau minimal di daerahnya atau di lingkungannya sendiri. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian adik-adik untuk mata kuliah teori ilmu sosial ini. Saya beri tugas pertama, subscribe channel YouTube saya, namanya Herdi Syam. Di situ jangan lupa dikomentari, di like, komen, dan subscribe. Nanti saya absen saja melalui komentarnya di YouTube saya nanti. Jadi sebut nama, NIM, dan kelasnya nanti di bawah video ini. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Kita akan berjumpa pada pertemuan selanjutnya. Untuk media pembelajarannya kita nanti akan sampaikan sebelum perkuliahan keduanya. Saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.